Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali akan memulai hari kita dengan percaya bahwa hari ini akan jadi hari yang indah, hari yang baik. Hari yang baik itu diawali dengan kabar baik. Dan kabar baik itu berangkat dari mana? Dari firman Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 383. Kidung Jemaat 383, sungguh indah kabar mulia. Kidung Jemaat 383, sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hidup yang berbuka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari di kau pun. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala sambut orang bercela, kini di kau pun diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kemarin, hari ini, dan selama-lamanya Tuhan selalu baik. Tidak pernah berubah, tidak pernah kurang, dan tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau baca firman-Mu, mampukan kami agar mengerti, terlebih memahami. Kami serahkan dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita buka 2 Tawarikh 8, 2 Tawarikh 8 ayat 12-18. 2 Tawarikh 8 ayat 12-18, dengarkanlah sabda Tuhan. Lalu Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah Tuhan yang didirikannya di depan balai bait suci, sesuai dengan apa yang menurut perintah Musa yang Musa ditetapkan sebagai korban untuk setiap hari, yakni pada hari-hari Sabat, pada bulan-bulan baru, dan 3 kali setahun pada hari-hari raya, pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Dan menurut peraturan Daud ayahnya, ia menetapkan rombongan para imam dalam tugas jabatan mereka dan orang-orang Lewi dalam tugas menyanyikan puji-pujian dan menyelenggarakan ibadah di hadapan para imam setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu, dan juga penunggu-penunggu pintu gerbang dalam rombongan mereka untuk setiap pintu gerbang, karena demikianlah perintah Daud abdi Allah. Mereka tidak menyimpang dari perintah raja mengenai para imam dan orang-orang Lewi dalam perkara apapun juga mengenai perbendaharaan. Maka terlaksanalah segala pekerjaan Salomo dari hari dasar rumah Tuhan diletakkan sampai kepada hari itu selesai. Dengan demikian selesailah sudah rumah Tuhan. Kemudian Salomo pergi ke Ezion Geber dan ke Elot yang letaknya di tepi laut di tanah Edom. Dengan perantaraan anak buahnya Huram mengirim kapal-kapal kepadanya, dan anak buah yang tahu tentang laut bersama-sama anak buah Salomo. Mereka sampai ke Ofir, dan dari sana mereka mengambil 450 talenta emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Pencapaian Bapak Ibu dalam hidup ini, atau mungkin lebih tepatnya dalam dunia pekerjaan, sekolah, atau usaha kita, penting memperlihatkan keberhasilan seseorang dalam pekerjaan. Itu apa yang jadi standar di dunia ini. Maka meraih pencapaian setinggi-tingginya itu bisa menjadi motor untuk mendorong seseorang untuk
bisa jadi maju. Nah, pertanyaannya adalah, dapatkah kita katakan bahwa pencapaian Salomo sebagai raja yang nyaris sempurna itu menjadi pencapaiannya? Orang biasanya berhasil bila menangani satu bidang saja, tapi Salomo ini berhasil mengorganisir banyak hal. Kita coba cek satu-satu ya. Soal politik, Tuhan memberkati Salomo menganugerahkan hubungan baik dengan banyak kerajaan. Soal pengembangan kota-kota, dia melakukan ekspansi, bangunan-bangunan juga maju banget, semuanya juga oke. Soal kerohanian, dalam bacaan kita dia menyelesaikan pembangunan bait Allah sesuai dengan hukum Musa. Ia pun tidak turun tangan, dia tidak segan turun tangan, dia bantu juga, tapi dia tahu batas-batasnya, mana yang harus dikerjakan orang Lewi, mana yang harus dikerjakan dia. Di bidang ekonomi juga dia tidak ketinggalan, dikembangkan banyak hal. Yang kalau kita kilas balik lihat semua sejarah hidup Salomo dan Daud, maka kita mengingat bahwa Tuhan pernah berjanji kepada Daud bahwa anaknya ini akan mencapai, dan pencapaian yang diraih Salomo ini yang mengundang decak kagum sudah jelas berarti bukan upaya Salomo, tetapi ini adalah janji Tuhan. Tuhan yang menghadiahkan, dan harusnya kekaguman kita mengarah kepada Allah yang menepati janjinya. Maka kita melihat kemampuan manusia sebesar apapun sesungguhnya berasal dari Allah. Sehebat-hebatnya manusia itu semua dari Tuhan. Begitu pula pencapaian setinggi apapun, campur tangan Tuhan itu selalu ada. Tuhan bisa juga menggagalkan, bisa banget. Seperti kejadian Menara Babel, mau sehebat apapun bisa gagal. Tapi kita bakal selemah apapun, tapi kalau Tuhan berkenan dan Tuhan yang tolong, maka tidak ada hal yang mustahil. Sehingga Bapak Ibu hari ini semoga ada banyak hal yang mungkin Bapak Ibu masih ragukan, takutkan bisa nggak ya, jalanin dulu aja, percaya hal kecil pun bisa jadi besar. Tapi sebaliknya, kalau memang kita pikir oh saya bisa, tapi kalau Tuhan belum berkenan, kita juga harus merelakannya. Semoga hari ini kita menjadi orang-orang yang mampu percaya pada keajaiban, tapi juga menjadi orang yang ada masanya kita harus mampu merelakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar dari Salomo tentang apa itu pencapaian, tentang itu apa itu kegagalan, tentang apa itu bahwa semua adalah anugerah Tuhan, tapi juga di saat yang sama karena anugerah Tuhan, Tuhan juga bisa ambil kapan saja. Tuhan, mampukan kami untuk bisa menerima kehidupan, merayakan kebahagiaan, tapi juga bisa mengikhlaskan hal-hal yang mungkin belum jadi bagian kami atau mungkin belum baik buat kami saat ini. Kami serahkan, semoga kami punya semangat yang sama seperti Raja Salomo dan hidup bersama dengan perkenanan hati Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dan perjuangan kami dalam pekerjaan, sekolah, rumah tangga, dan pelayanan kami hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan akan selalu bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.